warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Widya Paramita dari jurusan Informatika B semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu mengenal mikrokontroler Atmega keluarga SP8266 dan SP32. Dalam presentasi ini, kita akan membahas 3 jenis mikrokontroler populer, Atmega, keluarga SP8266, dan SP32. Kita akan menjelajahi arsitektur fitur dan aplikasi masing-masing serta membandingkan kelebihan dan kekurangan mereka. Sejarah singkat mikrokontroler. Mikrokontroler memiliki sejarah yang dimulai pada tahun 1970-an. Ketika perusahaan seperti Intel dan Motorola mulai mengembangkan chip semikonduktor kecil yang mengintegrasikan unit pemrosesan pusat CPU, memori, dan perangkat input atau output atau yang disebut I/O dalam satu paket. Pada awalnya, mikrokontroler digunakan terutama dalam aplikasi militer dan industri yang memerlukan kontrol otomatis dan pengukuran yang presisi. Namun, dengan meningkatkan teknologi dan penurunan harga, penggunaan mikrokontroler meluas ke berbagai bidang, termasuk perangkat rumah tangga, otomotif, kesehatan, dan hiburan. Mikrokontroler telah menjadi tulang punggung sistem elektronik modern, memungkinkan inovasi yang signifikan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Mengenal mikrokontroler Atmega. Atmega adalah keluarga mikrokontroler 8-bit berbasis arsitektur HVR yang dikembangkan oleh Microchip Technology, sebelumnya Atmel. Mikrokontroler ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi tertanam, karena desainnya yang sederhana, efisien, dan fleksibel. Untuk mengembangkan sistem otomatisasi, fitur utama mikrokontroler Atmega. 1. Arsitektur RISC-R. Menggunakan set instruksi sederhana untuk memastikan kecepatan dan efisiensi. Sebagai besar instruksi dieksekusi dalam satu siklus clock. 2. Memori fleksibel. Tersedia berbagai varian dengan memori pemrograman dan data yang beragam. 3. Peripheral lengkap. Dilengkapi dengan berbagai peripheral seperti timer, ADC, AURT, dan lainnya. 4. Konsumsi daya rendah. Atmega dirancang untuk mengonsumsi daya yang rendah, cocok untuk aplikasi berdaya rendah. Aplikasi mikrokontroler Atmega. Mikrokontroler Atmega dengan arsitektur RISC dan kemampuan yang efisien banyak digunakan dalam berbagai aplikasi di berbagai bidang. Atmega memiliki berbagai fitur yang memungkinkan pengendalian dan pemrosesan data secara efektif, menjadikan pilihan utama dalam banyak sistem tertanam. Berikut adalah beberapa aplikasi utama dari mikrokontroler Atmega. 1. Sistem kendali otomasi dan industri. Mikrokontroler Atmega sangat berguna dalam aplikasi kontrol industri yang memerlukan sistem otomatis untuk mengatur proses produksi, pemeliharaan, atau monitoring. Kontrol motor dan penggerak. Atmega dapat digunakan untuk mengontrol motor DC, motor stepper, atau servomotor dalam aplikasi industri seperti robotika atau sistem konveyor. Dengan kontrol PWM plus width modulation, Atmega bisa mengatur kecepatan motor atau posisi motor secara akurat. Kemampuan dan pengaturan proses. Atmega dapat digunakan untuk memonitoring sensor suhu, tekanan, atau aliran dalam pabrik atau mesin, serta mengaktifkan perangkat pengatur, seperti kipas atau pompa,
untuk menjaga parameter dalam batas tertentu. Sistem kendali pencahayaan industri. Atmega digunakan dalam sistem pencahayaan otomatis di gedung-gedung atau pabrik untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan mematikan lampu saat tidak dibutuhkan. 2. Proyek DIY, Do It Yourself. Atmega sering digunakan dalam proyek DIY karena kemudahannya dan pengembangan dan harga terjangkau. Beberapa aplikasi yang umum meliputi pengendalian LED dan lampu otomatis. Atmega dapat digunakan untuk mengontrol nyala lampu LED sesuai dengan sensor cahaya, waktu, atau interaksi penggunaan lainnya. Misalnya, sistem lampu otomatis yang menyalakan ketika ruang gelap atau menggunakan sensor gerak untuk menyalakan lampu. Sistem keamanan rumah menggunakan Atmega untuk membangun sistem alarm berbasis sensor gerak atau detektor pintu yang akan mengirimkan sinyal peringatan ketika Anda intrusi, dan juga integrasikan dengan sistem kontrol jarak jauh atau aplikasi mobile. Robot Line Followers. Atmega sering digunakan untuk mengendalikan robot line followers yang dapat mengikuti jalur atau garis yang ditentukan pada permukaan. Mikrokontroler ini mengolah sinyal dan sensor garis dan memproses untuk menggerakkan motor sesuai instruksi yang diberikan. 3. Interaksi of Things atau disebut dengan IoT. IoT adalah salah satu area utama dinamakan Atmega digunakan berkat kemampuannya untuk terhubung dengan perangkat lain dan mengirimkan data secara real-time. Pengukuran lingkungan. Mikrokontroler Atmega dapat digunakan untuk membangun perangkat pengukur suhu, kelembapan, kualitas udara, atau bahkan tingkat cahaya. Dengan menambahkan modul Wi-Fi seperti SP8266 atau SP32, data dapat dikirim ke cloud untuk memantau jarak jauh. Pengendalian perangkat pintar. Atmega juga digunakan dalam aplikasi smart home seperti pengendalian lampu, kipas, atau perangkat rumah tangga lain melalui jaringan Wi-Fi atau Bluetooth. Dapat dihubungkan ke aplikasi mobile atau sistem otomatisasi berbasis suara seperti Alexa atau Google Home. Kelebihan dan kekurangan mikrokontroler Atmega. 1. Harga terjangkau. Mikrokontroler ini sangat ekonomis, ideal untuk proyek dengan anggaran terbatas. 2. Kemudahan pemrograman. Dapat diprogram menggunakan Arduino IDE, memudahkan pengembangan pemula. 3. Platform pengembangan yang kuat. Kompatibilitas dengan banyak pustaka dan alat bantu Arduino. 4. Konsumsi daya rendah, efisien dalam penggunaan daya, cocok untuk aplikasi berbasis baterai. 5. Kompatibilitas peripheral, mendukung banyaknya pin I/O dan berbagai protokol komunikasi 12T atau SP1 atau PWM. 6. Stabilitas dan keandalan, menawarkan perform yang konsisten dalam berbagai aplikasi. Kekurangan. 1. Kinerja terbatas, prosesor dengan kecepatan rendah 16 MHz dan kapasitas pemrosesan terbatas. 2. Memori terbatas, memori flash dan SRAM yang terbatas, membatasi aplikasi yang memerlukan penyimpanan besar. 3. Tidak ada konektivitas nirkabel bawaan, tidak memiliki Wi-Fi atau Bluetooth, memerlukan modul eksternal. 4. Kecepatan pemrosesan terbatas, tidak cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan cepat atau multitasking kompleks. 5. Penggunaan daya tinggi dalam mode aktif daya tinggi jika digunakan dalam aplikasi intensif. 6. Tidak ada fitur keamanan khusus, kurang cocok untuk aplikasi yang memerlukan perlindungan data sensitif. Mengenal keluarga SP8266.
SP8266 adalah mikrokontroler berbasis Wi-Fi yang diproduksi oleh Espressif System, sebuah perusahaan teknologi asal China. SP8266 dirancang untuk aplikasi Internet of Things atau disebut dengan IoT yang membutuhkan kemampuan komunikasi nirkabel dengan biaya rendah. Mikrokontroler ini dapat berfungsi sebagai modul Wi-Fi mandiri atau digunakan sebagai chip eksternal untuk mikrokontroler lainnya. SP266 memulai populer setelah peluncurannya pada tahun 2014 karena harganya sangat terjangkau dan kemampuan untuk menghubungkan perangkat ke internet. Mikrokontroler ini telah membuka banyak peluang bagi pengembang aplikasi IoT yang hemat biaya. Fitur utama SP8266. 1. Prosesor 32 bit. SP8266 dilengkapi dengan prosesor Extensia LX10632 bits yang dapat berjalan dengan 80 MHz atau 160 MHz yang memungkinkan pemrosesan data dengan kecepatan tinggi. 2. Wi-Fi terintegrasi. Mikrokontroler ini dilengkapi dengan modul Wi-Fi yang mendukung protokol 802.11 BGN. Ini memungkinkan perangkat untuk menghubungkan diri ke jaringan Wi-Fi tanpa memerlukan modul Wi-Fi eksternal. 3. Memori. Memiliki memori flash internal yang bervariasi antara 513 KB hingga 16 MB. Bergantung pada model dan konfigurasi yang memungkinkan penyimpanan kode aplikasi dan data. 4. I/O pin. SP8266 dilengkapi dengan berbagai pin I/O, input atau output, yang dapat dikonfigurasi untuk berbagai fungsi, termasuk digital input atau output, PWM, 12C, SPI, dan ADC. Beberapa model bahkan mendukung kemampuan DAC, Digital to Analog Conversion. 5. Protokol komunikasi. SP8266 mendukung beberapa protokol komunikasi seperti UART, SP1, 12C, dan PWM yang memungkinkan konektivitas dengan sensor aktuator dan perangkat lainnya. 6. Low Power Consumption. Salah satu fitur utama dari SP8266 adalah kemampuannya untuk mengatur mode low power, mode tidur yang memungkinkan perangkat menghemat energi saat tidak aktif. 7. Ketersediaan berbagai modul. SP8266 tersedia dalam berbagai modul dan varian seperti SP01, SP12, dan SP07 yang menawarkan berbagai jumlah pin I/O dan kapasitas memori, serta yang lebih baru menawarkan lebih banyak I/O dan kinerja lebih baik. Aplikasi keluarga SP8266. 1. Perangkat IoT dimanfaatkan untuk membangun perangkat IoT yang terhubung dengan internet. 2. Sistem otomasi rumah dapat diintegrasikan dengan sistem otomasi dan kontrol rumah pintar. 3. Pengendalian akses digunakan pada sistem pengendalian akses seperti kunci pintar dan sensor gerak. Kelebihan SP8266. 1. Harga terjangkau. Salah satu alasan mengapa SP822 sangat populer adalah harga yang sangat kompetitif dibandingkan dengan modul Wi-Fi lainnya, menjadikannya pilihan utama untuk aplikasi IoT dengan anggaran terbatas. 2. Kemampuan Wi-Fi mandiri. SP8266 dapat berfungsi sepenuhnya sebagai perangkat Wi-Fi mandiri yang menghubungkan langsung ke internet, yang berarti tidak perlu menggunakan mikrokontroler lain seperti Arduino untuk menjalankan program. 3. Pemrograman mudah. Mikrokontroler ini dapat diprogram menggunakan platform pengembangan populer seperti Arduino IDE.
sehingga membuatnya mudah diakses oleh pengembang dari berbagai tingkat keahlian. Selain itu, SP8266 dapat diprogram dengan node MCU seperti firmware berbasis Lua untuk memudahkan pemrograman. 4. Komunitas dan dokumentasi yang luas. Ada banyak tutorial, proyek, dan dokumentasi yang tersedia untuk SP8266, baik dari komunitas penggunaan maupun pengembangan yang membuatnya mudah untuk belajar dan mengembangkan aplikasi. 5. Kompatibilitas dengan sensor dan perangkat lain. Karena mendukung berbagai protokol komunikasi, SP8266 dapat dengan mudah diintegrasikan dengan berbagai sensor, aktuator, dan perangkat lain yang diperlukan untuk aplikasi IoT. Kekurangan SP8266. 1. Kinerja terbatas. Kecepatan prosesor SP8266 memiliki clock speed 80 MHz. Dapat dipercepat hingga 160 MHz yang lebih rendah dibandingkan dengan mikrokontroler modern seperti SP32 atau STM32. Ini membatasi kinerjanya untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan data yang cepat. 2. Memori terbatas. Memori flash dan RAM terbatas. Memori internal SP8266 bervariasi antara 812 KB hingga 16 MB untuk flash dan 50 KB RAM, yang cukup terbatas untuk aplikasi yang membutuhkan banyak data atau penyimpanan besar. 3. Tidak ada fitur Bluetooth. Tanpa Bluetooth, berbeda dengan SP32 yang mendukung Wi-Fi dan Bluetooth, SP8266 hanya mendukung Wi-Fi saja. Jika aplikasi ada memerlukan konektivitas Bluetooth, maka SP8266 butuh pilihan yang tepat, bukan pilihan yang tepat. 4. Keterbatasan pin I/O. Jumlah pin I/O terbatas. Model SP8266 umumnya memiliki lebih sedikit pin I/O dibandingkan dengan mikrokontroler lainnya seperti SP32 atau Arduino Mega. Ini bisa membatasi integrasi dengan banyak sensor atau perangkat eksternal. 5. Konsumsi daya relatif tinggi. Konsumsi daya lebih tinggi meskipun memiliki beberapa model hemat daya. SP8266 tetap mengonsumsi lebih banyak daya dibandingkan dengan mikrokontroler lainnya dalam kondisi aktif. Ini dapat menjadikan kendala untuk aplikasi berbasis baterai yang dengan waktu operasi yang panjang. Mengenal mikrokontroler SP32. Mikrokontroler SP32 adalah salah satu mikrokontroler yang paling populer dan kuat yang diproduksi oleh Espressif System. Sebagai penerus dari SP8266, SP32 menawarkan kemampuan lebih canggih termasuk Wi-Fi, Bluetooth, Classic, dan Low Energy, serta kinerja yang lebih tinggi. Mikrokontroler ini sangat sering digunakan dalam aplikasi Internet of Things atau disebut dengan IoT, serta nirkabel dan proyek berbasis jaring lainnya. Fitur utama SP32. 1. Dual core prosesor. SP32 dilengkapi dengan 2 inti 32-bit Extensa LX6 dengan kecepatan hingga 240 MHz yang memberikan kinerja yang sangat baik dibandingkan dengan SP8266. Ini memungkinkan pemrosesan data yang lebih cepat dan lebih efisien untuk aplikasi yang memerlukan multitasking yang memproses yang lebih intensif. 2. Konektivitas ganda. Wi-Fi dan Bluetooth, baik klasik maupun low energy, adalah fitur utama SP32. Ini memungkinkan konektivitas nirkabel yang lebih fleksibel dan memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dengan jaringan dan perangkat lain dengan mudah. Wi-Fi 802.11bgn memungkinkan
koneksi internet dan jaringan lokal dengan kecepatan yang tinggi. Bluetooth 4.2 klasik dan BLE memungkinkan SP32 untuk terhubung dengan perangkat Bluetooth seperti smartphone, speaker, dan perangkat lainnya. 3. Memori dan penyimpanan. SP32 dilengkapi dengan 52 KB SRAM dan flash memori yang dapat diperluas hingga 16 MB, yang cukup besar untuk aplikasi kompleks dan menyimpan data. Memori ini memberikan fleksibilitas dalam menjalankan berbagai program dan aplikasi yang lebih besar. GPU dan Present Herald. SP32 memiliki banyak GPU, General Purpose Input atau Output pins, hingga 34 pins I/O yang dapat dikonfigurasi untuk berbagai fungsi seperti PWM, ADC Analog to Digital Converter, DAC Digital to Analog Converter, 12C, SP1, dan AURT. Ini memungkinkan SP32 digunakan dalam berbagai aplikasi yang memerlukan sensor aktuator dan komunikasi antar perangkat. 5. Low Power Consumption. Salah satu fitur unggul dari SP32 adalah kemampuan untuk berbagai dalam mode hemat daya. Mikrokontroler ini mendukung berbagai mode daya rendah seperti Deep Sleep yang sangat berguna untuk aplikasi berbasis baterai. Aplikasi mikrokontroler SP32. 1. Perangkat IoT dimanfaatkan untuk membangun berbagai macam perangkat IoT yang terhubung. 2. Sistem wearable dapat digunakan pada perangkat wearable seperti smartwatch dan fitness tracker. 3. Robotika dan drone. SP32 cocok digunakan pada robot dan drone karena kemampuan pemrosesan dan konektivitasnya. Kelebihan mikrokontroler SP32. Konektivitas Wi-Fi. SP32 menawarkan konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi. Kinerja tinggi, dilengkapi dengan prosesor dual core yang memberikan performa tinggi. Efisiensi daya, kemampuan beroperasi dengan daya yang rendah untuk aplikasi baterai. Antarmuka sensor, memiliki berbagai antarmuka sensor untuk aplikasi IoT dan embedded. Kekurangan mikrokontroler SP32. Konsumsi daya tinggi, aktif saat aktif, kurang cocok untuk aplikasi baterai jangka panjang. Kompleksitas penggunaan lebih rumit dibandingkan dengan mikrokontroler lainnya, terutama bagi pemula. Memori terbatas. Pada beberapa varian membatasi aplikasi besar. Penataan pin padat menyulitkan proyek dengan banyak koneksi. Di sini adalah perbandingan mikrokontroler dalam bentuk tabel. Di sini tersedia yaitu fitur Atmega, SP826 dan SP32, arsitektur, konektivitas, konsumsi daya, dan perform. Dari fiturnya Atmega terdiri dari 8 bit RISC-R dan tidak ada konektivitasnya, konsumsi dayanya itu rendah, performnya sedang. Sedangkan SP8266 arsitektur fitur yaitu 32 bit RISC, konektivitas Wi-Fi, konsumsi daya sedang, dan perform yang sedang. SP32 arsitekturnya yaitu 32 bit dual core RISC, konektivitasnya Wi-Fi dan Bluetooth. Konsumsi dayanya yang rendah, performnya yang tinggi. Di sini yaitu kesimpulan dari berbagai pengenalan kita yaitu tentang controller Atmega, SP8266 dan SP32. Kesimpulannya yaitu 1. Pilihlah peragaman Atmega dan SP8266 dan SP32
menawarkan pemilihan controller yang beragam untuk berbagai aplikasi. 2. Pertimbangan penggunaan. Dalam memilih microcontroller, pertimbangkan kebutuhan aplikasi Anda, seperti konektivitas, perform, dan konsumsi daya. 3. Pengembangan inovatif. Dengan memahami kemampuan masing-masing, Anda dapat mengembangkan solusi inovatif dan efektif. Terima kasih telah mengikuti presentasi ini. Semoga informasi yang diberikan dapat membantu Anda dalam memahami dan memilih microcontroller yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.